mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kecemasan dan ketakutan dari sang raja karena kekuasaannya sebentar lagi akan luntur, tapi tentu dia sedang mengupayakan untuk mencengkeram kekuasaan itu dengan berbagai cara. Ya, seperti yang sudah banyak sekali kita bahas. Orang ini menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, orang ini menempatkan anaknya sebagai calon gubernur, orang ini menempatkan anaknya sebagai yang lain-lain. Bahkan termasuk keponakan, besan, dan sebagainya. Ditancapkan kuku-kuku kekuasaannya agar tidak luruh, tidak hilang. Karena godaan kekuasaan itu godaan besar dalam nafsu manusia. Harta, tahta, wanita. Nah, itu diborong semua itu oleh Hasyim Asy'ari. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pasca 20 Oktober ini. Tapi yang pasti bahwa apa yang menjadi kecemasan dan ketakutan dari seorang raja ini terus membuat sebuah skenario-skenario yang saya kira akan membuat rakyat hari ini semakin geleng-geleng kepala. Ya, sang raja sedang cemas. Ada kabar buruk soal IKN dan perlakuan Prabowo terhadap anaknya. Nah, kita akan lihat ini sebuah tayangan seperti biasanya Pak Jokowi ketika sedang berkunjung ke satu wilayah. Dia harus beradegan dengan sendiri. Jadi ketika ada orang itu disingkirkan tuh sama ajudannya. Bapak, awas dulu Bapak. Ini kepentingan publikasi, dokumentasi ala Jokowi. Kan begitu ya? Tuh, kita lihat detik-detik ketika seorang diminta untuk minggir agar angle kamera bisa mengambil tepat Pak Jokowi sendirian sedang memikirkan nasib rakyatnya. Selalu rakyat yang dijadikan patokannya, selalu rakyat yang akhirnya menjadi sebuah alasan untuk para politisi ini berkorban, berperilaku. Padahal sebetulnya rakyat yang dijadikan objek, rakyat yang dijadikan korban penderitaan. Kan begitu? Jokowi dapat kabar buruk dari Sekjen Gerindra soal IKN. Pegiat media sosial Rini Budoyo menilai Jokowi mendapat kabar buruk dari Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengenai ibu kota Nusantara. Taksi terbang, Pak. Oh iya ya, benar. Termasuk taksi terbang juga. Taksi terbang katanya akan beroperasi mulai Juli apa Agustus ya di IKN. Taksi terbang. Jadi gambar ilustrasinya mirip drone gitu. Drone tapi di situ ada bisa dinaikin 2 orang mungkin ya, atau 3 orang gitu. Gak ada videonya. Gambarnya pun gambar ilustrasi gitu. Jangan-jangan ya ini hoax lagi gitu. Kan kita ingat Rocky Gerung mengatakan yang paling berpotensi menciptakan hoax terbaik ya kekuasaan, punya perangkatnya untuk melakukan hoax. Jangan-jangan termasuk ini taksi terbang. Betul ya. Siapa tadi yang bilang taksi terbang ini? Fauziah Fuji. Oke. Keren ya Pak? Iya, keren banget. Assalamualaikum Kang Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sini ya, kabar dari pernyataan Ahmad Muzani yang menyebutkan bahwa Prabowo akan dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang di gedung MPR RI yang terletak di Jakarta, bukan di IKN. Jadi hal ini menunjukkan kurang antusiasnya presiden terpilih terhadap IKN sehingga berpotensi mangkrak. Bahkan salah satu pimpinan Gerindra, saya agak lupa namanya siapa ya, itu tegas-tegasan juga mengatakan bahwa ya lebih penting makan bergizi gratis katanya daripada IKN. Jadi kalau benar itu terjadi maka ya IKN stop. Kan IKN nanti bisa dikatakan, oh pembangunan IKN itu tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Ini selesainya dalam 20-30 tahun ke depan. Nah, jadi dana untuk pembangunan IKN
akhirnya dipotong sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit. Akhirnya sangat sedikit progresnya. Kenapa? Karena investor juga nggak berani masuk gitu. Terbukti tidak ada yang masuk. Jadi bohong saja ketika dibilang ada investor yang antri ingin masuk ke IKN. Bang, zaman sekarang sudah lain. Banyak penjilat yang cari makan dan cari muka. Yang benar dibilang salah. Betul, Burhan. Benar sekali. Ini cara cepat untuk mendapatkan uang hari ini. Jilatlah kekuasaan. Begitu ya. Aduh, gimana dengan program Anies di Jakarta? Ya, Anies akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan selama ini yang berhasil, dan tentu akan ada proses evaluasi ya, insya Allah. Jokowi belum pindah ke IKN karena takut dimakan macan. Kalau IKN mangkrak, Jokowi bisa dituntut gak sih? Nah, ini pertanyaan yang banyak sering terjadi ya. Kan ini bukan cuman ini, kalau ini mangkrak kan, kalau IKN jauh dari, bukan IKN kereta api cepat jauh dari upaya kita mampu membayar, Jokowi kena delik nggak ya? Kalau ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, Jokowi bisa dituntut nggak ya? Ya, tergantung siapa yang memiliki kekuasaan. Kan kalau mau bicara kasus banyaknya luar biasa, banyak sekali. Yang paling mudah kita ingat saja, misalkan ijazah palsu, itu aja belum terbukti kebenarannya. KKN-nya keluarga Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang, itu juga tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi kita tunggu dulu ini 20 Oktober. Kalau Bang Faisal Assegaf, Ketua Umum Partai Negoro kan sudah tegas-tegasan, kita akan kawal itu. Pasca lengsernya Jokowi harus diadili. Jadi kita juga akan pantau Partai Negoro. Konsisten tidak dengan pernyataan itu. Gitu ya. Pernyataan terbaru dari Wakil Ketua MPR ini sungguh pernyataan yang ditakutkan sama Presiden Jokowi. Pernyataan dari Ahmad Muzani yang merupakan Sekjen Partai Gerindra ini sungguh kabar buruk bagi Jokowi. Ini indikasi kuat kalau kurang antusiasnya Pak Prabowo terhadap IKN yang selama ini menjadi primadonanya Pak Jokowi, tapi tidak direspon oleh khalayak, tidak direspon oleh investor. Fakta itu. Sebelumnya Wakil MPR sekaligus Sekjen Gerindra menyatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN. Jadi di IKN ada apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Ya harusnya Gibran saja yang di sana gitu. Kalau itu proyek prestisiusnya Jokowi. Tapi masalahnya Gibran sudah ditunjuk jadi koordinator wilayah Jabodetabek. Ini barangkali cara juga biar Gibran juga nggak ke IKN. Jadi siapa yang di IKN? Pak Basuki. Nah, di sisi lain ada juga ketakutan Jokowi kalau Prabowo akan perlakukan Gibran seperti Ma'ruf Amin. Ya kita tahu Pak Ma'ruf Amin jarang sekali diberikan porsi untuk bicara, untuk menghadiri acara-acara penting dan sebagainya. Nyaris tidak pernah muncul ya, kecuali hal-hal kecil saja. Nah, ini sekarang jadi katanya karma itu nyata. Tapi kalau di Islam kan nggak ada karma, tapi balasan saja. Balasannya pasti nyata, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ketika Jokowi memperlakukan Pak Ma'ruf Amin ya seperti bukan wakilnya, ya kurang lebih Prabowo juga akan begitu, langsung pada anaknya Jokowi ya.